Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Pada video ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari uji asumsi klasik dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian kopi keliling rindumu di area kampus UBSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morena Azahra dengan NIM 64232282. Perkenalkan, nama saya Fadila Alia Putri dengan NIM 64232324. Perkenalkan, nama saya Narusyifa Irawan dengan NIM 64232284. Perkenalkan, nama saya Nasya Amarazia dengan NIM 64232192. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian kita kali ini. Yang pertama, apakah data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas? Kedua, apakah terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen, kualitas produk, dan kualitas pelayanan? 3. Apakah terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, di sini ada penjelasan tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier. Khususnya regresi linier berbasis metode ordinary least square atau OLS. Tujuan utama dari uji adalah bahwa model regresi yang dilakukan memenuhi syarat-syarat statistik tertentu agar hasil analisis valid, tidak bias, dan dapat diandalkan dalam penarikan kesimpulan. Berikut step-step yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil uji dari asumsi klasik. Yang pertama yaitu mempersiapkan data. Di sini kita pakai Google Form. Kedua, jika data sudah didapat, maka ubah data menjadi Microsoft Excel. Selanjutnya, rapikan Excel, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS. Edit nama variabel dan mengkosongkan desimal pada bagian variabel view yang ada di kiri bawah. Langkah selanjutnya, berikan nama variabel pada kolom label dan di kolom measure, ubah variabel X1 dan X2 menjadi scale. Nah, di sini yang pertama ada uji normalitas. Caranya yang pertama, pada bagian data view, tekan analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, yang kedua, variabel X1 dan X2 dipindahkan ke independen dan Y ke dependen. Yang ketiga, klik save, lalu pada kotak residual centang standardize, lalu continue dan OK. Yang keempat, pada bagian data view terdapat variabel baru yaitu ZRE_1. Nah, yang kelima, lalu klik analyze, lanjut non-paratic test, selanjutnya legacy dialog, selanjutnya satu sampel KS. Nah, untuk cara yang terakhir, yang keenam, pindahkan standardize residual, lalu centang normal, lalu OK. Nah, di sini dapat dilihat dari data hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov pada keterangan asumsi. Dari data tersebut diperoleh asumsi ketiga variabel di atas 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kolerasi atau hubungan linear yang kuat antar variabel independen atau variabel bebas dalam sebuah model regresi. Kriteria uji multikolinearitas adalah jika nilai tolerance kurang dari 0,01 dan nilai VIF lebih dari 10, maka tidak ada hubungan antar variabel bebas, begitupun sebaliknya. Jadi gimana sih cara mengaplikasikan statistik untuk uji multikolinearitas? Jadi yang pertama, pada bagian data view tekan analyze, lalu regression, lalu linear.
variabel X1 dan X2 pindahkan ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu klik statistik, centang estimates, model fit, dan part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue dan OK. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai kedua toleransi variabelnya sebesar 0,261 dan nilai FIF kedua variabel sebesar 0,3838 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas. Pada bagian data view, tekan analyze, regression, lalu klik linear. Habis itu di situ ada variabel X1, X2 sama variabel Y. Variabel X1 dan X2 pindahkan ke variabel independen dan Y ke dependen. Klik save pada kotak residual, centang unstandardized, lalu continue dan klik OK. Selanjutnya, pada bagian data view terdapat variabel baru yaitu res1. Klik transform, lalu compute variable. Isi kolom target variable dengan appraise ID, lalu isi numeric expression dengan ABS res1. Pada function group, klik all, lalu klik ABS. Pada bagian data view terdapat variabel baru yaitu appraise ID. Untuk analisis, klik analyze, lalu regression, linear, pindahkan appraise ID ke kolom dependen, total X1 dan X2 di independen, lalu klik OK. Dapat disimpulkan bahwa ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedasitas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dari ketentuan metode Kolmogorov-Smirnov, data terdistribusi dengan normal jika angka asim signifikasi di atas 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Yang kedua, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai kedua toleransi variabelnya sebesar 0,261 dan nilai FIF kedua variabel sebesar 0,3838 yang menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil uji heteroskedastistas menunjukkan bahwa nilai signifikasi variabel X1 sebesar 0,963 dan variabel X2 sebesar 0,593. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastistas. Jadi sekian penjelasan dari kami tentang uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.